Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri, Krisna. Kali ini di depan kita udah ada kemarin laptop yang sudah kita unboxing ya teman-teman, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3i Core i5 generasi 12 dan grafisnya itu Intel UHD grafis ya teman-teman. Oke, di depan kita ini sudah ada laptopnya ya, yang kemarin kita unboxing itu dari packing kayu teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya udah gua setting-settingin ya. Jadi intinya adalah untuk settingannya ini kan ketika teman-teman pertama kali buka itu biasanya dia langsung nyala. Nah, ini gua coba ubah jangan sampai settingannya itu langsung nyala ya. Jadi untuk auto startnya itu saya coba untuk di disable, jadi menghemat baterai juga, itu yang poin pertama. Nah, kali ini kita akan bahas untuk review secara singkatnya aja ya. Jadi karena gua di sini nggak terlalu untuk bermain game, jadi mungkin gua cuman membahas dari segi fitur-fitur yang kira-kira untuk pekerjaan kantoran, kemudian juga mahasiswa dan juga konten kreator ya. Bagaimana? Kita lihat aja. Pertama, kemarin untuk bonus itu dapat tas, dan yang kedua itu dapat mouse ya. Mouse ini mouse wireless ya, atau mouse painted, yang dimana mouse ini kalau teman-teman lihat ini merupakan bonus dari mouse tersebut, tapi ini enggak saya pakai, jadi saya lebih pakai ke mouse yang kabel ya teman-teman, atau mouse wire, yang dimana ini mouse yang sudah saya pakai dari dulu, dan memang ini saya pakai juga untuk kerja. Jadi kalau untuk mouse wireless ini lebih ke untuk stylish aja, jadi karena dia kan pakai baterai ya. Nah, baterai itu kan kadang menurut gua daripada beli mouse yang seperti ini, lebih baik pakai mouse yang wire aja. Jadi kita nggak selalu beli baterai, jadi lebih ke penghematan juga, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini di depan kita ada laptopnya ya teman-teman. Jadi laptopnya ini kalau teman-teman lihat di pojok sini itu Intel Core i5 dan kemudian keyboardnya. Jadi kalau laptop profesional atau yang ditujukan untuk orang kantoran, itu laptopnya berbeda dengan laptop keyboard yang pakai gaming ya teman-teman. Nah, kalau yang profesional dia keyboardnya seperti ini. Jadi tombol up and down-nya itu dia ada, kalau teman-teman cek untuk laptopnya. Jadi yang membedakan antara dia itu gaming atau tidak itu terletak dari keyboardnya juga. Jadi keyboardnya ini pakai keyboard yang untuk profesional. Kalau gaming letaknya di sini biasanya nih. Nah, kalau untuk profesional jadi pack up sama pack downnya ini jadi ada lagi terpisah. Nah, ini jadi yang awalnya kalau di gaming itu seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi ganti jadi tombol alt, control, dan tombol panah ke kanan ini, seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya kalau teman-teman lihat bahwa untuk laptop ini itu laptop 14 inci ya teman-teman. Jadi laptop yang benar-benar dikhususkan untuk laptop consumer. Jadi IdeaPad ini ada tingkatannya teman-teman. Itu ada IdeaPad 1, itu yang generasi lama, IdeaPad 3i. Nah, ini generasi yang ke baru, itu yang menengah. Kemudian ada IdeaPad 5i. Nah, itu ditujukan untuk yang lebih ke powerful, dan IdeaPad 7i. Jadi tapi 7i itu jarang beredar di Indonesia biasa. Jadi IdeaPad-nya itu hanya tersedia di Indonesia itu 3i, Slim 3i atau Slim 5i. Nah, yang 5i ini yang biasanya digunakan lagi untuk kondisi yang powerful. Jadi teman-teman kayak main game, kemudian lagi yang pokoknya yang memerlukan grafis yang tinggi, bukan grafis yang kira-kira grafis yang memang untuk consumer seperti UHD itu enggak. Jadi kalau di
IdeaPad Slim 5i itu dia pakai grafisnya itu memang grafis tersendiri, memang benar-benar untuk mengelola rendering dan juga game-game yang bergrafis tinggi seperti itu teman-teman. Oke, untuk spesifikasinya yang saya beli ini pertama warna yang saya beli itu ada Arctic Grey dan Abyss Blue. Jadi saya beli yang Arctic Grey. Nah, Arctic Grey ini karena sesuai karena warnanya ini kalem ya teman-teman. Jadi warna-warna yang kalem seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk Intel Core-nya itu Intel Core i5 generasi 12 dengan grafisnya itu Intel UHD grafis. Chipsetnya Intel juga, ada SoC platform. Jadi ada Intel, ada AMD. Nah, AMD itu ada Ryzen 5, ada Ryzen 7, ada Ryzen 3. Ini pun juga ada laptop Core i3, i5 dan i7. Nah, yang paling menengah itu biasanya Ryzen 5 atau Core i5 ini. Nah, berhubung kemarin ada diskon, saya beli online. Nah, itu yang awal harganya itu 11 juta menjadi 8 juta. Jadi laptop ini dapat diskon potongan sekitar 3 jutaan teman-teman. Oke, untuk memorinya ini kalau teman-teman lihat di cuplikan kemarin, itu memorinya itu memang memori yang tidak bisa di-upgrade. Jadi di awal sudah disetting default itu 16 GB Soldier, tapi memorinya sudah DDR yang baru yaitu DDR5 4800. Nah, kebanyakan laptop Lenovo itu masih banyak menggunakan DDR4 teman-teman. Tapi untuk menghemat budget biasanya dia combine generasi 13 plus DDR4, atau kayak saya ini teman-teman, generasi 12 combine dengan DDR5. Jadi antara generasi 12 generasi 13 itu dalam core di Intel itu nggak jauh beda, paling selisih berapa puluh poin teman-teman. Itu nggak apa-apa, nggak ngaruh sebenarnya. Nah, untuk storage ini saya pakai 512 GB dan bisa diekspansi ke 1 tera. Tapi kalau menurut saya, karena saya orangnya tidak terlalu banyak menyimpan data, jadi kira-kira data-data yang perlu saja, untuk 512 itu cukup ya teman-teman. Oke, untuk storage slotnya kemarin sudah saya jelasin. Yang pertama itu ada sebelah sini itu port USB 3.0. Kemudian di sini ada port untuk micro USB. Ini untuk tombol LED kalau dia nyala. Ya. Kemudian lagi di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan sini teman-teman. Ya, di sebelah kanan ini ada USB port juga. Kemudian di sini kabel HDMI. Kemudian ada ke port Type-C. Jadi dia ada port Type-C juga. Jadi ini berguna banget kalau misalkan mau ngecharge ya teman-teman. Tapi biasanya saya pakai yang bawaan dari Lenovo aja. Itu kabelnya masih bentuk O, bulat. Dan ini masih tersedia fitur untuk headset ya teman-teman. Jadi headset atau earphone yang masih pakai USB jack. Jadi teman-teman tinggal colok seperti ini teman-teman. Ya, kalau pakai headsetnya masih itu ya. Nah, ini menurut saya menghemat budget juga teman-teman. Jadi nggak perlu pakai yang Bluetooth teman-teman ya. Untuk Bluetoothnya juga Bluetooth yang terbaru nih teman-teman. Itu Bluetooth versi 5.3. Oke, untuk bagian bawahnya kalau teman-teman lihat plastik ya teman-teman. Nah, jadi ini ada 2 kipas. Itu kipasnya di kanan kiri, dan aliran kipas ini kalau bisa teman-teman kasih dudukan kayak gini ya, kipas capit ya. Jadi dia kayak ngangkat gitu nanti, walaupun nggak terlalu signifikan. Kalau di ruang AC ini lumayan untuk menghemat suhu teman-teman. Tapi kalau kayak saya yang tidak terlalu fokus kepada game, ini laptop ini sudah lebih dari cukup. Nah, di bagian kanan kiri ini ada speaker. Jadi nanti kita tes juga untuk speakernya apakah sesuai. Kemudian untuk teman-teman, jadi saya kasih tahu juga bahwa di Lenovo ini keyboard yang digunakan bisa untuk backlight ya. Jadi seperti laptop flagship atau laptop mahal,
di Lenovo ini juga mendukung backlight. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah teman-teman tekan aja Fn space. Nah seperti itu, nanti dia akan secara otomatis lampunya nyala nih. Seperti teman-teman lihat ini, backlightnya nyala. Kalau dirasa untuk menghemat baterai itu perlu, nah ini backlightnya lebih baik dimatiin aja teman-teman. Nah ketika teman-teman di kondisi yang kurang pencahayaan, backlight ini perlu nih kalau bagi saya ya. Jadi untuk menerangi tombol-tombol di keyboardnya itu teman-teman. Nah oke, yang tadi saya bilang, kalau teman-teman merasa bahwa laptop ini boros baterai, coba teman-teman lihat juga apakah auto startnya masih nyala. Nah kalau nggak nyala, berarti udah disetting sama penjualnya itu untuk auto startnya itu dimatiin. Nah kalau dari saya ini auto startnya ini masih nyala ketika kemarin teman-teman, sehingga ketika paket ini sampai, saya lihat boros banget ini, dia nggak nyala ketika dinyalain. Nah otomatis saya cari tahu penyebabnya, ternyata itu berasal dari auto start itu teman-teman. Jadi auto start itu kan ketika kita nyala, tutup laptop seperti ini, kemudian nyala lagi, nah ini dia langsung nyala otomatis. Jadi auto start itu seperti tombol start ini. Jadi buat apa fungsi tombol start di sini kalau harus pakai auto start gitu teman-teman. Nah lebih baik itu dimatiin, karena bagi saya itu berpengaruh ke baterai teman-teman. Oke, kita buka dulu di kontrol panel, kemudian pilih di sini touchpad. Nah ini kalau teman-teman pakai mouse, jadi fokus aja pakai mouse. Tapi kalau nggak pakai mouse, teman-teman bisa matiin nih di sini di touchpad. Jadi dia nggak bisa pakai Fn berapa gitu untuk di laptopnya. Tapi biasanya kalau laptop Lenovo zaman dulu dia FM7 nih. Nah tapi nggak bisa, jadi dia harus pakai mode pencarian, searching, kemudian cari touchpad, Bluetooth and device. Nah teman-teman tinggal matiin. Nah ini coba saya nyalain buat ngelihat ya. Nah otomatis touchpadnya nyala lagi seperti ini teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman ngeliat saya ngetap itu ya memang saya matiin, karena saya pakainya mouse, jadi nggak pakai touchpad gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah untuk cara mematikan auto start, jadi teman-teman baiknya saran saya kemarin ada dua metode yang saya coba, yaitu pakai metode searching, itu cari yang bagian flip to start. Jadi nanti teman-teman ketik di sini flip to start. Kalau nggak salah dia ada di bagian security, jadi privacy and security. Nah teman-teman cari di sini, nanti ada tulisan flip to start. Nah itu saya kira itu tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, jadi tidak berimpact sama sekali teman-teman. Nah cara satu-satunya teman-teman masuk ke BIOS. Nah caranya teman-teman shutdown dulu laptop, kemudian teman-teman nyalain lagi, dan teman-teman masuk BIOS, itu tekan F2 di sini. Nah nanti teman-teman pilih, cari di situ menu flip to start. Nah teman-teman tinggal disable aja. Jadi dari yang awalnya enable ke disable. Nah untuk save-nya teman-teman tekan F10 ini. Ketika dia di save, teman-teman cek shutdown lagi apakah laptopnya itu masih menyala ketika teman-teman matiin seperti itu, tutup rapat, dan ketika dibuka lagi menyala. Kalau enggak, berarti laptopnya sudah enggak lagi auto start seperti itu teman-teman. Menurut saya, kalau bagi saya ya, untuk auto start itu fitur yang sebenarnya bagus tapi boros baterai. Karena kalau kayak gitu yang dikonsumsi adalah baterai. Nah baterai ini yang menurut gua itu harus kita jaga nih teman-teman. Satu lagi, untuk Bluetooth juga di sini kalau bisa dimatiin juga nih, karena settingan di awalnya itu Bluetoothnya nyala nih. Nah jadi Bluetoothnya dimatiin juga, tapi untuk WiFi nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman nyalain, WiFi udah nyala lagi seperti itu teman-teman. Nyala otomatis nggak apa-apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman di awal ketika setting laptop itu akan coba masuk ke akun Microsoft. Nah jangan lupa konekin ya. Kalau saya
akun saya itu saya konekin pakai Gmail ya teman-teman, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya untuk spesifikasi adalah yang selanjutnya. Untuk touchscreen itu tidak tersedia ya teman-teman. Kemudian lagi power adapternya yang kemarin sudah saya bahas ketika kita unboxing itu 65 watt ya. Nah ini untuk adapternya ya, ini ada tulisan 65 watt ya. Jadi saran saya ketika teman-teman membeli laptop secara online, coba cek dulu. Kalau misalkan teman-teman nyangkanya itu mati, kemungkinan itu karena habis baterai kayak saya kemarin kejadian tuh. Jadi harus di charge dulu sekitar 1 jam baru bisa laptop ini berjalan kembali. Nah ini keyboardnya English ya teman-teman. Oke, untuk berat kemarin ditimbang itu kurang lebih 1,37 kg atau 1,4 teman-teman, anggap saja. Nah untuk bundle softwarenya ini jadi sudah include dengan Office Home and Students 2021. Jadi teman-teman bisa lihat cuplikan video kemarin itu untuk Office-nya itu sudah Office tertanam 2021, dan untuk LAN Wi-Fi-nya itu sudah mendukung Wi-Fi 6 ya. Jadi koreksi yang kemarin, Wi-Fi-nya itu Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya itu sudah Bluetooth 5.1 sampai 5.3. Nah untuk kekurangannya sebenarnya untuk portnya ini dia cuman kurang satu, yaitu port LAN. Jadi kalau teman-teman bekerja di industri telekomunikasi, port LAN itu sebenarnya perlu. Jadi ketika teman-teman colok, jadi nggak perlu pakai WiFi, jadi langsung pakai kabel LAN. Solusinya terhadap itu teman-teman harus beli ini USB to port LAN. Nah jadi ini nanti yang kira-kira akan jadi jumper dari kabel LAN itu ya. Nah ini kebetulan waktu itu udah saya beli lama, karena di laptop inventaris saya itu masih juga portnya itu nggak pakai port yang LAN ya. Jadi beberapa laptop tuh udah nggak pakai lagi port LAN, tapi anehnya kalau teman-teman beli laptop gaming, port LAN itu tersedia loh itu. Oke, kemudian untuk USB dua-duanya tadi USB itu udah USB 3 semua, dan untuk security chipnya itu dia pakai fingerprint juga tidak ada, jadi dia by pin, jadi nggak ada yang kayak Lenovo sebelumnya itu. Kalau teman-teman beli di ThinkPad itu biasanya kan ada fingerprint. Nah kalau di IdeaPad ini nggak ada untuk laptop yang sekarang saya pakai ya. Kemudian untuk kamera, ini kameranya ini bisa teman-teman shutter di sini. Jadi coba kita ketik kamera ya. Jadi coba kita ketik kamera, muncul kamera ini. Nah jadi kameranya ini kondisinya sudah tertutup ya. Nah cara bukanya tinggal teman-teman buka. Nah maka dia akan buka teman-teman seperti ini. Nah ini kondisi kamar saya ya teman-teman. Cara nutupnya tinggal teman-teman tutup, maka dia akan tutup otomatis. Jadi kalau untuk zoom ini sangat cocok sekali, dan untuk Microsoft Teams dan juga Gmail itu sangat perlu sekali. Nah untuk fotonya gimana teman-teman? Oke, fotonya bisa seperti ini. Coba kita tes foto teman-teman. Ya hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah kalau untuk video juga bisa. Jadi video, halo channel Krishna 2018, langsung di sini. Nah oke. Nah seperti itu teman-teman. Ya ini jadi saya rekam di kamar saya ya. Kita lanjut untuk pengetikannya. Itu pengetikannya sudah English teman-teman. Dan nanti kalau Lenovo ini kan dia berafiliasi dengan MCAV ya. Jadi kalau biasanya teman-teman download MCAV itu sebagai antivirus yang agak mengganggu. Nah ini kalau di Lenovo dia udah combine, jadi menurut saya nggak perlu di uninstall ya untuk sementara ini. Nah jadi teman-teman bisa dilihat juga di Lenovo Putec ini untuk spesifikasi laptopnya.
Ini serial number, product number, BIOS. Baterainya ini sekarang posisi 84%. Nah, warantinya ini sekitar 2 tahun teman-teman. Jadi ada garansinya itu 2 tahun. Jadi ini udah langsung terhubung ke layanan service centernya ya. Nama aplikasi itu Lenovo Vantage, dan dia ketika teman-teman buka itu udah langsung ada di taskbar ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat kesehatan dari PC atau laptop teman-teman. Nah, ini lagi scanning for updates ya. Jadi kita akan lihat seberapa update laptop ini. Oke. Nah, kemudian kemarin sudah saya sempat juga cek di CPU Z untuk softwarenya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ya, bisa teman-teman lihat itu ada Intel Core-nya itu Intel Core i5 12450H. Kemudian untuk kode name-nya Alder Lake dan max TCP-nya 45 watt. Nah, ini gen 12 nih teman-teman. Kemudian mainboardnya pakai Lenovo PCI Express seperti ini. Memorinya 16 GB, ini solder, ini nggak bisa diupgrade lagi. Dan untuk slot selectionnya itu dia pakai LPDDR5. Nah, grafisnya dia UHD. Nah, apa beda generasi 12 yang U dengan generasi 12 yang H? Nah, biasa yang U itu dia pakai Intel Iris, sedangkan yang H dia pakainya UHD. Jadi sebenarnya kalau untuk multimedia, kalau di laman resminya Intel, kalau prosesornya H, dia harus combine dengan Intel UHD grafis teman-teman. Yang saya tangkap begitu ya di websitenya. Compare untuk Core i5 itu yang U dengan yang H. Jadi kalau teman-teman sebagai content creator seperti saya perlu grafis yang kira-kira memang nggak terlalu berat-berat aman, lebih baik saya sarankan pakai yang UHD grafis dengan core-nya itu yang H, yang belakangnya H bukan U teman-teman, karena itu untuk grafis lebih bagus. Tapi kalau tidak perlu untuk grafis, cukup pakai U dan proses untuk grafisnya Iris ya teman-teman. Nah, itu mungkin beda sedikit, sekitar berapa ratus ribu teman-teman. Oke, nah ini untuk bench CPU-nya. Ini kita coba tes ya. Nanti kita lihat. Dan ini untuk AnTuTu benchmarknya. Jadi kemarin udah saya coba tes itu di kisaran angka 553.320. Nah, itu modelnya IdeaPad Slim 3 tipe 14 IAH98. Ya, sambil nunggu single thread dan multi thread dites, kita coba balik lagi ke Lenovo Vantage. Nah, jadi nggak ada yang diupdate. Jadi sekarang Lenovo itu udah nggak perlu teman-teman cek di browser terus download apa aja yang perlu diupdate, nggak. Cuman teman-teman pakai aplikasi Lenovo Vantage yang udah tersedia di Lenovo yang ada di taskbar. Ketika teman-teman beli, itu udah langsung bisa scanning apa aja yang perlu diupdate. Ini untuk Windows-nya udah Windows terupdate. Jadi kalau teman-teman kurang yakin, bisa ke Windows Tool, kemudian cari Windows Update. Windows Update-nya itu di enablein teman-teman. Tapi kalau enggak, cukup dimatiin Windows Update-nya seperti itu. Nah, ini proses yang sedang berlangsung untuk berapa thread dan multi thread di laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Oke, itu yang bisa saya bahas untuk terkait laptop ini. Dan kalau teman-teman pengen ngelihat berapa FPS yang dihasilkan itu ketika kemarin dilakukan testing di AnTuTu benchmark ini, ya teman-teman coba lihat cuplikan foto saya yang saya screenshot ini aja buat testing untuk grafisnya. Jadi ini sebenarnya untuk main game bisa teman-teman, tapi memang didesain bukan untuk gamer ya teman-teman. Jadi untuk profesional yang bergerak di kantoran, kemudian mahasiswa, dan juga yang terakhir content creator. Nah, ini coba kita cek juga
untuk kecepatan bacanya di crystal disk sekalian untuk prosesornya juga ya. Oke teman-teman, jadi inilah untuk hasil daripada kita coba tes tadi ya teman-teman, bahwa kalau untuk multi threadnya ini masih setengah, belum sampai penuh. Jadi saya coba stop tadi, itu kisaran setengahnya aja udah 3989. Dan ini untuk Crystal Disk Smart, jadi kecepatan baca untuk storage SSD nya itu sekitar 6739 dan 3724 untuk tulisannya. Jadi ini menurut saya udah termasuk tinggi di laptop yang sudah pakai prosesor Core i5 ini. Oke, demikian pembahasan dari saya terkait untuk review singkat laptop ini. Mohon maaf jadi kalau misalkan tidak ada sesi untuk tes gaming, karena untuk gamenya sendiri saya itu nggak terlalu banget untuk main game tuh di laptop ataupun PC ya. Jadi kalaupun mau main game itu perlu di install dulu di sini ya teman-teman. Untuk pre-gamenya apa nih? Nah ini jarang gua pakai juga ya. Ya demikian review singkat saya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan nantikan video-video terbaru selengkapnya di channel Krisna 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video selanjutnya.